Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin dengan hal-hal tersebut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa Baik para hadirin, dalam kajian kita yang lalu tentang ilmu fikih, kita membahas tentang apa yang tertinggal di dalam solat itu ada 3 perkara, yakni fardu, sunnah, dan hayat. Apabila yang fardu yang tertinggal, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, ya. Apabila yang fardu itu yang tertinggal, maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, terkecuali yang sunnah, seperti tertinggal tentang tahiyat awal, ya, bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kemudian membaca doa kunut ketika sholat subuh atau pertengahan di bulan Ramadan, ya, itu bisa digantikan dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang fardu itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, tapi harus diulang kembali, ya. Misalkan yang tertinggal itu rakaat, kita sholat duhur atau asar itu seharusnya 4 rakaat, tetapi kita lupa, baru 2 rakaat kita melakukan salam, ya. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengulangi lagi 2 rakaatnya, ya, kalau waktunya masih dekat. Artinya apa? Kita belum kemana-mana, ya. Kita belum keluar jauh, sudah waktunya lama, ya, masih dekat di sinilah, masih di sekitar musola ini. Kemudian lupa kita mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat tadi, maka cepatlah kita langsung menambah 2 rakaat. Kemudian di akhir tahiyat sebelum kita salam, lalu kita sujud sahwi, sujud 2 kali. Itu pernah terjadi di zaman Rasul, dan Rasul melakukan seperti itu. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian ditanya oleh Dzulyadain, apakah sholatnya dikurangi? Maka Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, tidak, ya. Benar apa kata Dzulyadain ini? Kata Rasul, benar, kata para sahabat. Maka beliau langsung sholat lagi ditambah 2 rakaat. Kemudian setelah tahiyat akhir, maka beliau sujud 2 kali, sujud sahwi. Itu untuk yang fardu. Kemudian yang sunnah tadi, yakni sunnah itu tahiyat awal. Jadi kalau sudah ketinggalan tahiyat awal, ya, langsung tegak berdiri,
itu harus diganti dengan sujud sahwi. Tak usah kita ulangi lagi, tak usah kita duduk lagi kalau sudah tegaknya memang berdiri sudah, ya itu. Kemudian hayat ini sunnah yang tidak dikuatkan seperti bacaan ruku, bacaan sujud, ya, mengangkat tangan kita, bacaan takbir kita seperti sami'allahu liman hamidah, ya, itu walaupun tertinggal misalkan itu tidak mengapa, tidak jadi masalah, ya itu. Baik, akan kita lanjutkan. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salatu subhi hatta tatlu'a as-samsu wa 'inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartabi'a qadra rumhin wa idza istawat hatta tajula wa ba'da salati al-'asri hatta taghrub asy-syamsu wa 'inda al-ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Dalam pertemuan kita pada malam ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, ya. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Ada 5 waktu yang tidak dibolehkan kita untuk melakukan sholat, terkecuali sholat tersebut ada sebab, ya. Ada 5 waktu yang kita tidak boleh melakukan sholat, terkecuali sholat tersebut sholat yang ada sebab. Yang pertama, ba'da sholatis subhi hatta tatlu'as samsu. Yang pertama setelah sholat subuh sehingga matahari itu terbit, muncul matahari, ya. Jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah. Jangan karena kita kerajinan, ya, kerajinan lagi iman kita naik, ya, kerajinan, kemudian kita tidak didasari dengan ilmu, ya, kemudian habis sholat subuh kita sholat sunnah subuh katanya, sholat sunnah ba'da subuh misalkan, ya itu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh, ya. Kalau sebelumnya itu ada sholat sebelum subuh, namanya sholat qobliyah. Di mana sholat qobliyah itu sungguh luar biasa pahalanya, apa yang dikatakan oleh Rasul, yakni sholat qobliyah, sholat sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya, ya itu. Jadi sholat sunnahnya baik, pahalanya sungguh luar biasa, ya. Makanya kalau kita ingin rezeki kita lancar, usaha kita lancar, coba kita rajin sholat subuh berjamaah terus, ya. Coba kita praktekkan sholat subuh berjamaah baik terus, ya, insya Allah. Kenapa? Sholat sunnahnya saja sudah begitu besar pahalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh, yaitu. Jadi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah, ya, sampai matahari itu terbit, ya itu pertama, ya. Kemudian setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Kemudian wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartabi'a qadra rumhin, ya. Dan ketika matahari itu telah sempurna dan sudah tinggi, sekira-kira sudah 1 tombak, itu boleh kita melakukan sholat, ya. Jadi kalau masih sebelum terbit matahari itu dilarang untuk melakukan sholat setelah sholat subuh tersebut. Tapi kalau sudah matahari terbit dan tingginya kira-kira sudah 1 tombak, itu boleh kita melakukan sholat. Itu yang pertama. Kemudian wa idza stawat hatta tazula, dan ketika matahari berada di tengah-tengah langit,
ya, sehingga matahari itu apa? Lengser, ya, tergelincir sudah. Jadi itu dilarang kita melakukan sholat. Kalau kitanya itu bahasanya tengange, ya. Orang Jawa itu Jawa Banten itu tengange, ya. Tengange itu tidak boleh melakukan sholat, ya. Tapi terkecuali hari Jumat, ya. Terkecuali hari Jumat bebas, ya. Terkecuali hari Jumat, silahkan kita sholat apa di situ, ya. Ya, kalau hari-hari yang lain, apabila matahari itu berada di tengah-tengah kita, itu kita dilarang untuk melakukan sholat. Kalau sholatnya itu tidak ada sebab, ya, itu yang kedua. Kemudian wa ba'di sholatil asri hatta taghrubus syamsi, ya, setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Jadi kalau waktu asar jangan kita sholat ba'diyah asar, ya, tidak ada. Ya, jangan kita kerajinan habis sholat qobliyah asar kemudian sholat ba'diyah asarnya, tidak ada. Jadi habis asar itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Tuh, jadi kalau kita mengetahuinya, ya, setelah asar sampai matahari itu terbenam, ya, sampai matahari terbenam itu tidak boleh kita melakukan sholat. Kemudian ketika matahari akan terbenam, yang seterusnya itu juga tidak boleh kita melakukan sholat, ya, itu tidak boleh kita melakukan sholat. Jadi 5 waktu ini itu adalah dilarang untuk melakukan sholat. Yang pertama yakni sesudah subuh, ya, sesudah subuh kita tidak boleh melakukan sholat. Kemudian sampai matahari itu sempurna, sampai matahari itu terbit kira-kira 1 tombak. Kemudian di pertengahan matahari, di tengah kepala kita, ya, di tengah-tengah langit sampai matahari itu tergelincir. Jadi kalau sudah di tengah-tengah itu tidak boleh kita melakukan sholat, terkecuali sudah tergelincir, masuklah waktu zuhur. Nah itu. Kemudian setelah sholat asar itu tidak boleh kita melakukan sholat. Kemudian ketika matahari akan terbenam, ya, sampai sempurna itu juga tidak boleh kita melakukan sholat, ya, itu. Jadi matahari akan terbenam itu juga tidak boleh kita melakukan sholat. Matahari akan terbit itu juga tidak boleh kita melakukan sholat. Matahari akan terbit, akan terbenam itu tidak boleh melakukan sholat, ya. Matahari akan terbit, matahari akan terbenam, itu tidak boleh melakukan sholat. Jadi 5 waktu ini kita tidak boleh melakukan sholat. Kecuali sholat tersebut ada sebab, ya. Apa? Seperti terjadi gerhana matahari misalkan. Terjadi gerhana matahari itu pada waktu habis asar misalkan, ya, itu boleh kita melakukan sholat gerhana matahari. Kenapa? Karena sholatnya itu ada sebab gerhana matahari, ya, itu. Jadi kalau sholatnya tanpa ada sebab, ya, misalkan kita masuk masjid saja, masuk masjid kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tetapi apabila kita masuk masjidnya tersebut karena hanya ingin melakukan sholat tahiyatul masjid saja, kemudian waktunya pada bertepatan dengan waktu yang dilarang, maka itu tidak boleh. Terkecuali kita masuk masjid tersebut ada sebab masuk masjid kemudian sholat tahiyatul masjid karena kita menunggu sesuatu, menunggu pengajian misalkan, ya, menunggu sholat misalkan, itu boleh kita sholat ada sebab.
walaupun waktu itu terlarang. Misalkan itu sholat yang ada sebab, misalkan menyolatkan orang meninggal, ya itu ada sebab, ya ada sebab sehabis asar misalkan, ya itu. Tapi memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang menyolatkan mayat itu ketika matahari akan terbenam. Rasul melarang menyolatkannya, Rasul melarang menguburkannya apabila matahari tersebut akan terbenam. Ya itu, di situ dilarang. Jadi apa hukumnya? Hukumnya di sini perbedaan pendapat dari para ulama. Hukumnya adalah makruh, ya. Jadi ada pendapat ulama memang itu adalah makruh, tapi itu penegasan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Jadi kalau kita sudah mengetahui tentang hal-hal tersebut, makanya kita tidak boleh basing-basing, terkecuali di kota Mekah bebas, ya di Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram, yaitu. Jadi waktu-waktu yang dilarang itu ada 5 waktu ketika kita habis sholat subuh, ya itu satu. Kemudian ketika matahari akan terbit, yang kedua. Kemudian sehabis sholat asar, ya. Kemudian ketika matahari berada di pertengahan, ya. Sudah belum tadi? Belum, ya, pertengahan, ya, sampai tergelincir. Kemudian ketika matahari akan terbenam. Ini 5 waktu ini itu dilarang, ya. Terkecuali memang ada sebab. Seperti kita ketinggalan sholat sunnah ba'diyah zuhur, ya, dikerjakannya sehabis asar. Ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sholat sesudah asar, ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, kalau dia ada sebab tidak jadi masalah, ya. Misalkan ada sebab, apakah mengqadha sholat kita, ya, mengqadha sholat sunnah atau sholat fardu, itu tidak jadi masalah. Karena Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah beliau sholat sesudah asar. Pas ditanya oleh Ummu Salamah tentang hal itu, rupanya itu sholat 2 rakaat sesudah duhur. Kenapa? Karena kata Rasul, orang-orang Abul Qubais ini mereka selalu menyibukkanku, kata Rasul. Artinya banyak tamu pada saat itu. Habis sholat duhur, tamu Rasul itu banyak. Dia langsung bertemu dengan para tamu-tamunya tersebut. Tidak sempat lagi sholat sunnah ba'diyah duhur, ya. Tidak lagi sempat beliau melakukan sholat ba'diyah duhur. Akhirnya beliau teringat melakukannya sesudah asar, sholat ba'diyah duhur tersebut. Berarti penting. Sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sesudah duhur ini berarti sangat-sangat penting. Sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Rasul tidak meninggalkannya. Bahkan beliau ketinggalan sholat sunnah ba'diyah, digantinya sesudah asar. Nah itu saking pentingnya. Karena barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat sesudah duhur, niscaya Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Itu sungguh luar biasa. Kalau kita memang ingin menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya, laksanakan apa yang disabdakan oleh Nabi, laksanakan apa yang diperbuat oleh Nabi, maka kita akan selamat, ya itu. Jadi itu waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat, ya. Terkecuali, ada kecuali, bukan berarti dilarang. Ibaratnya kan dilarang, haram misalkan. Tidak. Itu terkecuali ada sebab, ya. Kalau ada sebab boleh kita melakukannya itu.
Baik, untuk ketemuan kita pada malam ini kita cukupkan saja sampai di sini.